Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Meriani. Saya dari kelas PAI 5F. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang mata kuliah strategi dan metode pembelajaran PAI. Nah, sesuai dengan mata kuliahnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu? Nah, metode pembelajaran itu merupakan sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswa atau peserta didik agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. Nah, ada macam-macam metode pembelajaran, yaitu diantaranya ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode mind mapping, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit lebih rinci tentang metode pembelajaran ceramah. Nah, di sini memiliki pengertian bahwa metode ceramah itu merupakan salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena pendidik atau guru menyampaikan isi materi kepada peserta didik atau siswa secara lisan. Jadi, sejak dahulu hingga sekarang, metode ini memang dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis. Namun, seorang pendidik harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar peserta didik tidak cepat bosan. Oke, itulah pengertiannya. Jadi, sudah paham ya apa itu metode ceramah? Nah, di sini ada dasar metode ceramah dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Sebagaimana firman Allah tersebut yang menunjuk pada metode ceramah dapat dianalisa bahwa kata khotobuhum bermakna mengucapkan kata-kata. Khotobuhum berasal dari akar kata khotoba berbentuk fi'il madhi. Kata khotoba juga berdekatan dengan makna berkhutbah, yaitu memberikan pesan-pesan penting pada manusia pada saat sholat Jumat. Nah, metode ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika turun wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Baiklah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Kelebihan metode ceramah ini, yang pertama, mudah dilaksanakan. Yang kedua, pendidik mudah menguasai kelas. Dan yang ketiga, dapat menghemat waktu. Jadi nggak buang-buang waktu ya. Lalu, menggunakan pengalaman. Lalu bisa dalam jumlah besar. Nah, mengangkat derajat seorang pendidik. Itulah kelebihan dari metode ceramah. Selanjutnya, ada kekurangan dari metode ceramah. Apa itu? Pertama, kegiatan menjadi verbalisme atau hanya diucapkan dengan kata-kata saja. Yang kedua, materi yang disampaikan itu terbatas. Lalu yang ketiga, tidak dapat mencakup berbagai tipe pelajar. Lalu yang keempat, membosankan bagi peserta didik jika terlalu lama apabila pendidiknya di sini tidak kreatif ya. Lalu yang kelima ada pendidik otoriter. Dan kekurangan yang keenam atau yang terakhir adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa metode ceramah ini adalah metode pembelajaran yang hanya dilakukan oleh pendidik secara aktif, sedangkan peserta didiknya itu pasif. Akan tetapi, untuk menarik perhatian dan menarik minat belajar dari peserta didik, maka pendidik di sini harus memiliki cara belajar yang kreatif dan inovatif supaya peserta didik dapat mendengarkan dan juga merasa tidak pasif.
Nah, di sini pendidik juga harus memunculkan atau memberikan metode yang lain selain metode ceramah dalam pembelajaran ini. Seperti contohnya diselingi dengan metode pembelajaran diskusi atau metode pembelajaran tanya jawab atau metode kisah. Seperti itu. Baiklah, itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.